Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mengerikan. Para gadis-gadis dikumpulkan dan dijadikan tumbal pesugihan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sejak aku dibawa ke rumah ini, tidak satu kali pun dibiarkan untuk keluar. Meskipun hanya menghirup udara segar, apalagi mempunyai teman dan bergaul dengan perempuan sebayaku, itu hanya mimpi. Entah siapa pasangan suami istri ini. Ketika mereka meminta pada kakek, mereka tidak memperkenalkan diri padaku sebelumnya. 3 kali datang memohon untuk mengadopsiku. Mereka selalu membawa buah tangan yang banyak, seperti beras, telur, susu, ayam sembako dan lainnya, serta beras ketan hitam. Kakek terkena bujuk rayu dari buah tangan yang mereka bawa. Pasangan ini memohon dan terus memohon kepada kakek. Memang rumah ini sangat mewah, berarsitektur Eropa, dengan halaman depan belakang yang luas. Namun ketika sampai di rumah ini, suami istri itu mengurungku. Kebebasan saat masih tinggal dengan kakek di desa, di dekat lereng gunung, kini telah hilang. Sungguh membosankan di dalam kamar yang lembab dan pengap ini. Di kamar ukuran 3x3 inilah tempatku menghabiskan hari. Tanpa jendela dan juga penerangan, hanya ada ventilasi berukuran 15x15 cm sebagai celah udara, supaya tidak terlalu pengap. Mereka mengunci pintu kamar ini dari luar. Bagaimana aku bisa melihat sekeliling? Mengintip saja susah. Sesekali kedua netra mengawasi keadaan luar dari lubang angin, menghirup udara terbawa angin, melintasi lubang-lubang kecil itu. Mereka memberiku makan sehari sekali. Itu pun kalau mereka tidak lupa. Kalau mereka lupa, terpaksa harus menahan rasa lapar yang mendera. Mereka hanya memberiku makan pada malam hari. Besoknya aku harus puasa. Alangkah terkejutnya ketika kakek memanggilku saat sedang bermain bersama teman-teman. "Dok, mereka ingin mengadopsimu, Dok," kata kakek waktu itu. Aku terdiam, mengawasi pasangan ini. Mereka nampak jijik atau apalah ketika pasangan netra mereka menatapku. "Aku mau di sini saja, Kek," sahutku. "Kamu harus ikut mereka, Dok," bentak si kakek. Akhirnya dengan berat hati, aku mengikuti mereka pergi, meninggalkan teman-teman dan kakek. Namun tampaknya kakek tidak sedih sama sekali. Toh banyak cucu-cucunya yang lain yang ada di rumah menggantikanku. Kini sudah 2 bulan aku terkurung dalam kamar ini. Mereka selalu pergi, entah kemana saja. Ketika pulang terkadang mereka membawaku hadiah, berupa boneka, memberiku bunga-bunga yang wangi, mungkin untuk menghilangkan bau apek kamar ini. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Malam ini mereka berdua duduk bersimpuh, memberikan makanan yang lezat, lengkap dengan ayam panggang yang utuh. Karena aku merasa lapar, tidak sadar semuanya tandas olehku. Mereka bersikap baik, tetapi mengapa mengurungku dan tidak pernah mau mengajakku bercengkrama. Memang sangat menjemukan ketika kebebasan dirampas oleh mereka. Rambut panjangku yang tidak terurus kini awut-awutan, bagai sapu ijuk. Lingkaran mata menghitam karena sering menangis.
Badan semakin hari semakin pucat pasi. Rumah megah ini selalu ditinggal oleh mereka. Pernah satu kali terdengar pasangan itu bercerita bahwa rumah ini sudah beberapa kali dimasuki oleh maling. Ya, memang tidak heran. Rumah megah dan luas ini memiliki barang-barang berharga di dalamnya. Sering terdengar mereka mengatakan bahwa aku membawa keberuntungan. Namun mengapa mereka memperlakukan diriku seperti ini? Pernah juga ketika terdengar bel rumah berbunyi saat suami istri itu telah pergi. Aku berteriak sekuat tenaga, meminta pertolongan. Namun kenyataannya, mereka malah buru-buru pergi. Berkali-kali ingin mendobrak pintu terkunci ini, tetapi selalu gagal. "Duk, kami mau pergi 2-3 hari. Kamu jaga rumah," kata wanita itu pada suatu malam. Aku hanya diam, duduk di tepian dipan kecil di sudut kamar. Lalu ia menutup pintu kembali. Selang beberapa jam kepergian mereka, terdengar pintu belakang rumah terbuka dan derap langkah terdengar. Berharap ada orang dan bisa membantuku untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Sekuat tenaga, tangan ini menggedor-gedor pintu itu agar mereka membukakannya. Suaraku melengking memecah kesunyian malam. Sepi, namun aku kembali menangis meratap diri. Di bulan ke-6 saat pasangan itu pergi keluar kota, aku tertidur hingga petang menjelang. Terdengar suara anak-anak dan juga remaja sebaya di teras rumah. Ketika netra terbuka seutuhnya, terlihat cahaya lampu menerobos celah pintu yang sedikit terbuka. Aku melonjak girang. Pintu kamar ini lupa mereka kunci. Mendengar ramai di teras rumah, aku pun mendekati dan mengintip dari celah kaca jendela. Terdengar mereka membicarakan bibi dan paman. Apakah pasangan suami istri di rumah ini? Paman dan bibi mereka. Mata mengintip dan jari menghitung orang-orang yang duduk di luar. Ada 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. "Paman di mana?" kata perempuan berambut pendek berbaju merah itu, sebaya denganku tampaknya. Tidak lama dari percakapan telepon itu, mereka pun kemudian pergi. Aku berteriak meminta tolong dan mengetuk-ngetuk pintu. Namun laju motor mereka semakin kencang. Hanya perempuan yang menelpon tadi menoleh ke rumah ini dengan mengangkat bahu. Tega sekali mereka tidak menghiraukanku. Apa mereka tidak mendengar? Entahlah. Padahal suaraku sudah cukup keras. Malam pun tiba. Dengan putus asa, ku duduk di sofa ruang tamu hingga aku tertidur. Terdengar derit-derit pintu. Ku coba mencari dari mana asalnya. Ternyata deritan itu berasal dari pintu teras samping rumah. Dengan dada berdebar, aku berjingkat pelan, menyembunyikan diri di balik gorden. Mata linggis terlihat di celah pintu, dan mereka mencoba menjebolnya. Ada yang tidak beres. Mereka bukan orang-orang baik tampaknya, karena ketiga orang kekar itu mengenakan kain hitam penutup muka, membuka pintu dengan perlahan-lahan. Mata mereka mengawasi kiri kanan, seperti takut ketahuan oleh orang. Aku bergetar dan juga kebingungan apa yang harus aku lakukan, dan masih mengintip di balik gorden keemasan ruang tamu. Tadinya mengira mereka orang baik, sehingga bisa membantu kebebasanku. Namun pupus sudah. Daun pintu ukiran itu terbuka dengan lebar. Satu persatu laki-laki itu memasuki ruang keluarga yang luas ini. Mereka membawa karung di tangan. Laki-laki sedikit gemuk, memakai celana jin, mendekati barang-barang antik koleksi yang tersusun dengan rapi dalam lemari ukiran berukuran besar. Si laki-laki kurus memakai baju kotak,
merah merangsek, masuk dalam kamar utama di lantai 2. Satunya lagi menuju kamar sebelahnya. Aku memberanikan diri keluar dari persembunyian, perlahan mendekati lelaki gemuk yang berusaha membuka lemari koleksi itu, berdiri tepat di belakangnya. Peluhnya menetes karena berkutat dengan pintu lemari yang enggan terbuka. Ia mendongakkan kepala, melihat kaca lemari besar itu, lalu menoleh ke arahku. Kunti! Teriakan itu sontak membuat kedua temannya dalam kamar keluar dan berlari tunggang langgang. Ternyata benar, rumah ini ada penunggunya, kata laki-laki kurus itu. Aku sangat sedih, gagal lagi untuk bebas. Tunggu. Aku berlari dan berteriak memanggil mereka. Namun mereka tidak peduli. Lalu mereka dengan sigap memanjat pagar sebelah selatan dan lalu meninggalkanku. Kulangkahkan kaki di bawah temaram bolam-bolam taman. Mereka tidak menuju gerbang, namun berlari ke arah pagar yang berjarak 60 meter dari rumah. Aku menyusul mereka sampai di tembok rumah setinggi 4 meter ini, membuatku menyerah. 3 orang laki-laki itu, entah bagaimana mereka bisa memanjat tali nilon yang tersulur dari luar. Kedua tanganku mencengkeram tali dan mencoba menaikkan kaki kanan. Namun tali ini sangat kasar, terasa perih di telapak tanganku. Nafas menderu, membuat lingkaran kabut tipis. Ku coba lagi meniti tali yang mereka pakai tadi, namun sia-sia, walau berpuluh kali mencoba. Pagar keemasan ini benar-benar menjadi penjara bagi yang tidak memegang kunci. Pintu rumah terbuka, namun tidak dengan gerbangnya. Kesempatan untuk lari memang ada, tapi dengan tubuh lemah, bagaimana aku bisa memanjat setinggi itu? Di ujung pagar tertancap beling-beling dan besi yang tajam. Mustahil untukku menaklukkannya. Kudekati pintu dari jeruji besi berwarna coklat kayu itu, berlapiskan fiber coklat dengan motif bunga matahari yang sangat besar-besar. Kedua netra mengintip dari celah yang ada di bawah gerbang. Hanya ada satu jalan ke rumah ini saja. Di samping kiri kanan jalan, tumbuh tanaman kelapa sawit. Sebagian tanaman itu telah berbuah, sebagian lagi hanya ada kuncung bunga berwarna coklat, menjuntai ke bawah. Sisi kiri jalan terlihat tiang-tiang listrik berdiri dengan kokoh. Tempat ini sangat sepi, jauh dari pemukiman. Seandainya dulu aku tidak tertidur saat mereka menjemput, tentu ada sedikit gambaran tempat ini. Apakah ini sebuah villa atau sebuah rumah? Entahlah. Duduk membelakangi gerbang tinggi ini, meratapi nasib diri. Seandainya ayah dan ibu masih ada, tidak akan seperti ini. Walaupun aku bisa keluar, kemana aku harus pergi? Apa nama kota ini? Adakah orang baik yang sudi menolongku? Atau jangan-jangan mereka akan lari setelah melihatku? Aku mengedarkan pandangan dan menyusuri setiap inci halaman rumah, mencari celah atau benda yang bisa membantuku menggapai puncak pagar. Namun nihil hasilnya. Tetangga di sekitar nampaknya tidak ada yang dekat. Dari pagar ini tidak terlihat atap rumah, selain rumah ini dan juga pepohonan. Seandainya kakek tidak memberikanku pada mereka. Kulangkahkan kaki menyusuri taman luas, lalu ke belakang rumah. Kolam renang berukuran 7 kali 15 meter, dengan airnya yang bening. Namun kolam ini terbagi 2. Setengahnya kolam dangkal seperti untuk anak-anak, satunya lagi kolam dewasa. Terbesit tanya kenapa mereka membuat kolam dangkal itu. Apakah mereka pernah mempunyai anak?
atau keponakan mereka sering main ke sini. Namun sudah 6 bulan ini, tidak pernah ada tamu ataupun suara anak-anak. Gazebo di pojok kiri kanan kolam, ujung dedaunan pohon mangga, dan juga kelengkeng membelai atapnya, hingga menimbulkan bunyi desawan yang parau. 2 buah soundbed berwarna biru, dengan sebuah handuk putih tersampir di sandarannya. Kedua benda itu tepat berada di 5 meter dari pintu dapur. Bunga-bunga beraneka warna berjajar rapi di tepian kolam, berlantai rumput gajah. Bak permadani, sangat menyejukkan. Terang sang rembulan pelan menyapaku. Bayang-bayang tumbuhan terpantul di dasar kolam. Hawa dingin mencakar kulit ringkih ini. Wangi bunga menyapa menjadi aroma terapi bagi jiwa dan raga yang lelah. Aku mendekati gazebo di sudut kanan, duduk sambil memandang penguasa malam, membayangkan kehidupan desa. Sungguh rindu hati ini. Suara burung hantu dan serangga malam dari luar pagar menjadi harmoni gulita menggeletik telinga. Kurebahkan tubuh lelaku didudukan setengah lingkaran. Kursi ini mempunyai panjang 2 meter dan lebar 80 cm. Di tengah ada sebuah meja, juga terbuat dari semen. Kursi semen ini ada 2, melingkar, namun dipisahkan oleh 2 sisi sebagai pintu masuknya. Aku merebahkan tubuhku. Tanganku membelai ke bawah pinggiran bangku itu. Tidak sengaja tangan menyentuh sebuah benda di bawahnya. Gembok. Aku berjongkok, menunduk dan melihat benda itu. Apa fungsi gembok ini? Rasa penasaran memenuhi kepala. Kuambil sebuah batu sekepalan orang dewasa. Benda itu sedikit terkubur di bawah pohon mangga. Kedua tangan mengangkat benda hitam ini. Lalu kupukul benda yang tergantung di kaitannya. Tangan berkali-kali mengayuhkan benda berat ini, menimbulkan dentingan dan suara-suara kasar. Pertemuan antara batu dan gembok. Kupelankan pukulan, takut terdengar orang. Setelah aku bersusah payah memukulnya, kini gembok itu terlepas. Ya, ternyata semen tempat aku duduk seperti sebuah peti. Jika dilihat dari luar gembok itu, tidak akan terlihat, karena tepi bawahnya dibuat juntaian semen seperti sprei rumbai, berukuran 10 cm. Pelan dan juga bersusah payah, aku mengangkat semen dudukan itu. Berat sekali. Terbuka dudukan sebagai pintu ruangan itu. Kusandarkan di tepinya. Ada tangga menuju ruang bawah. Kutapaki satu persatu tangan semen yang dingin. Sampai di anak tangga kelima, langkahku tertahan. Sinar rembulan tidak mampu lagi menerobos ruangan bawah. Hawa pengap dan bau busuk menghujam indera penciuman. Aku memutuskan untuk naik lagi ke atas, meletakkan kembali dudukan, mengaitkan kembali gembok yang sudah terlepas dan rusak. Rasa penasaran lagi dan lagi bergelanyut di tepian mata. Kini perlahan rembulan tersingkir karena awan hitam. Tampaknya akan hujan. Gemercik hujan bagaikan marakas, harmoni yang indah. Kantuk menyapa netra, ditambah hembusan hawa dingin hujan, membuat mata mulai terkatup. Meringkukkan tubuh di atas kursi semen gazebo, lalu terlelap. Kokok ayam dari kejauhan menjagakanku dari mimpi, namun enggan beranjak. Beribu tanya berdesakan dalam kepala, tanpa mampu kujawab. Sekitar pukul 6 lewat, aku mandi di kolam itu, dengan handuk sebagai ganti baju renang, menunggu hingga langit cukup terang, dan menyinari ruang bawah tanah. Namun kini rasa lapar menggigit perutku, perih sekali. Tapi rasa penasaran
kini telah mengalahkannya. Matahari malu-malu bersinar di balik rimbun dedaunan. Tangan lemahku mengangkat benda berat ini. Pintu rahasia kini terbuka. Perlahan telapak kaki menuruni anak tangga. Sampai di tangga kelima, hawa pengap dan lembab menyapa. Bau kas lumut dan busuk mulai menusuk hidung. Dinding lembab ini dibiarkan tanpa warna. Semakin terlihat kelam, temaram. Kedua tangan merayapi dinding sebagai penuntun langkahku. Mengawaskan lagi kedua netraku. Hingga tidak jauh dari tangga, tertempel saklar lampu. Telapak tangan menekan benda kecil persegi putih itu. Terang. Ketika semuanya nampak jelas, ternyata ruangan ini sebuah kamar berukuran 5 kali 5 meter dengan sisi kiri sedikit menjorok ke dalam. Ya, inilah alasan kenapa ada kolam anak-anak untuk menyembunyikan ruangan ini. Di sebelah kanan tangga ada sebuah dipan berukuran sedang. Cermin besar mengelilingi sisi kiri kanannya. Sebuah wastafel dan lemari baja. Kulangkahkan kaki dengan mata menelisik tiap inci ruangan. Berikut benda-bendanya. Namun bau busuk semakin tajam. Tangan meraba di dipan dengan spray hitam lembab itu. Anyir. Tangan meraba lemari baja krem di sudut kiri di bawah kolam anak-anak. Bau busuk semakin membuat perut terkocak. Mual, lalu mengeluarkan cairan kuning. Tanpa ampas makanan di wastafel dekat lemari. Sejenak menarik nafas. Kutarik handle pintu baja. Perlahan semuanya seakan terhenti. Gemetar tangan dan lutut. Semuanya membeku. Seluruh tubuh serasa terkunci. Kedua netra merembes deras dari sudutnya. Ketakutan dan juga kengerian menyelimuti ragaku. Bulu roma berdiri, memberatkan dan membekukan tengkuku, lalu terduduk lemas. Pelan merayap mendekati tangga, sambil mata terpejam. Merangkaki tangga satu persatu, dengan tangan sebagai tumpuan kekuatan. Terus merangkak tanpa berani menoleh. Namun tangga ini serasa beratus-ratus. Aku belum juga tiba di ujungnya. Badan semakin lemah, gigi bergemeruduk, bulu-bulu kuduk belum juga meremang. Tolong, tolong. Terdengar suara lirih dari bawah. Aku melonjak berdiri di tangga terakhir, lalu menutup pintu itu kembali. Terdengar deru mobil mendekat. Tolong. Terdengar suara lirih lagi dari bawah. Aku melonjak berdiri di tangga terakhir, lalu menutup pintu kembali. Keringat dingin bercucuran, membasahi bajuku. Ujung jari jemari bagaikan es. Panik ketika mendengar deru mobil mendekati sebuah gerbang. Aku mengambil langkah 1000. Menyelinap dari antara bunga-bunga menuju pintu samping. Nafas seakan terhenti ketika tahu bahwa mereka yang datang. Iya, suami istri itu. Perlahan kututup pintu besar ini, lalu berlari ke kamar belakang. Ada 3 kunci berwarna emas, tergantung dalam satu ikatan pintu kamar. Tanganku gemetar, cepat-cepat melepaskan dan menarik salah satu kunci tergantung, lalu menguncinya dari dalam. Bersamaan dengan bunyi pintu kamar yang kukunci, saat itu pula bunyi teralis depan berderit. Nafas masih memburu, bau turun naik, berusaha menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya dengan pelan. Kututup muka dengan telapak tanganku. Semua terasa dingin, merebahkan tubuhku. Menarik selimut, lalu menenggelamkan diri di dalamnya. Menormalkan kembali tali jantung yang kacau. Kini terdengar langkah kaki wanita itu mendekat.
Lalu terdengar putaran kunci 2 kali. Kupejamkan kedua netra dengan rapat. Nafas masih belum sepenuhnya teratur. Salju menyelimuti badan. Lurus sedikit demi sedikit. Namun pacuan jantung kembali kacau ketika derap kakinya menuju pembaringanku. Apa kamu tidak lapar? Kenapa roti itu cuma sedikit kamu makan? Aku bergeming ketika ia menyibakkan selimut. Ini makanan kamu. Terdengar suara plastik diletakkan oleh wanita cantik itu, tepat di atas meja sudut kamar. Setelah pintu itu kembali berputar 2 kali, tergesa aku membuka bungkusan plastik transparan bertuliskan Pizza Hut yang diletakkan perempuan itu. Kedua tangan memegang makanan berbentuk piring itu, lalu melahapnya tanpa jeda. Sudah 2 hari aku tidak makan. Makanan yang perempuan itu tinggalkan kemarin sudah berjamur. Tidak habis pikir, kenapa dia masih memperhatikan makananku, tapi tidak sekalipun menyuruhku untuk keluar. Dia juga tidak pernah menyakiti atau membentak. Sungguh aku tidak mengerti. Tanggal berapa bulan purnama tahun ini, Ma? Terdengar suara berat sang suami. Sepertinya tanggal 20 atau 21, jawab wanita itu. Persiapkan segala keperluan ritual. Jangan lupa, gadis itu mulai hari ini diurus. Suara laki-laki itu sedikit parau. Baik sayang. Suara wanita itu terdengar menjijikan. Desahan yang manja. Hati bertanya-tanya, apakah maksud perbincangan mereka? Apa aku akan dijadikan tumbal? Tidak, aku harus kabur dari tempat ini secepatnya. Malam merangkak, meninggalkan hawa dingin. Di ujung serabut-serabut kepala bergelayut ribuan tanda tanya. Ya, tentang kamar bawah tanah itu. Betapa terkejutnya ketika pintu lemari itu sedikit terbuka. Berjalan kepala-kepala itu seakan ingin keluar dari sekapan lemari. Menguar bau busuk dan kapur barus bersamaan. Membuat mual sekaligus ketakutan yang tiada terperi. Rambut-rambut menjuntai dengan posisi kaki mereka digantung. Kepala perempuan-perempuan itu sedikit terbengkok karena tinggi jasad mereka tidak setinggi lemari itu. Bercak darah yang telah menghitam memenuhi lemari. Wajah mereka seputih kapas. Sepertinya mayat-mayat itu diawetkan. Bekas lebam dan sayatan di wajah masih terlihat. Mata-mata mereka menyiratkan kengerian luar biasa. Sungguh miris dan sangat menakutkan. Wajah-wajah itu meninggalkan jejak siksa. Ada 3 jasad perempuan yang sempat terlihat. Apa jasad-jasad membusuk dalam lemari itu karena ritual yang mereka maksud tadi? Tidak, ya Tuhan. Ketakutanku merajai sukmaku. Seakan dunia dan nafas berhenti seketika. Lutut dan tubuhku mulai gemetar dengan hebat. Otak seakan tidak bisa berpikir. Suara minta tolong itu, apakah ada perempuan lain yang masih hidup? Atau suara salah satu hantu dari mayat-mayat itu? Malam terasa begitu lama. Netra tidak juga mau terpejam. Hangat bulir-bulir netra meleleh, membakar jiwaku. Meninggalkan isak sempit, perih, keadaan yang sepi. Berjingkat, kudekati pintu kamar setelah derap langkah perempuan dan suaminya itu menuju lantai atas. Ku keluarkan kunci yang tadi sempat diambil. Gemetar saat tangan memasukkan dan memutar kunci itu. Ceklek. Ku tarik nafas yang memburu, menyandarkan badan di balik pintu sejenak. Putaran kedua semakin membuat badanku bergetar. Kutekan handle pintu dan menariknya dengan pelan. Sedikit terbuka. Netra mengawasi sekeliling.
merasa sepi, lalu menyembulkan kepala. Tangan kanan masih memegang handle pintu, perlahan terlepas, berlari menuju pintu depan, namun terkunci. Menyelinap di balik gorden, mata mengintai tangga, takut kalau mereka turun. Sepi, berlari lagi ke belakang, menuju dapur tetapi terkunci pula. Satu persatu tangan menyibak gorden-gorden jendela, namun semua berteralis. Kekacauan hati membuat air mata tidak terbendung. Berlari lagi ke pintu samping, namun hati was-was karena pintu ini terlihat langsung dari lantai atas. Kulirik pintu kamar besar di lantai 2, sambil kaki melangkah menuju pintu yang kemarin malam sempat dirusak oleh ketiga laki-laki bertopeng itu. Kunci pintu masih tergantung di lubangnya. Ibu jari dan telunjuk menekan, memutar kunci hingga menimbulkan suara lumayan keras. Jantung serasa akan meloncat dari biliknya. Gemetar lutut seakan tidak lagi mampu menopang raga. Mataku masih awas pada pintu kamar besar. Kutarik pintu handle-nya, terbuka. Bersamaan dengan terbukanya pintu di depanku, laki-laki tinggi berwajah dingin sudah berdiri di depan. Tangis pun menjadi pecah. Mata merah dan seringai yang buas jelas terlihat pada manik mata hitamnya. Lutut tidak mampu lagi menopang tubuh yang bergetar dengan hebat. Lemas, lalu terduduk. Tangan kekar itu menyeretku ke dalam. Perempuan itu sudah bersedekap di atas tangga. Dia mulai turun, lalu menuntun tangan kurus dan pucatku ke kamar. "Jangan kau lakukan lagi," bentak wanita itu. Aku mengangguk. Tulang belulang, serasa kehilangan otot-otot yang membungkusnya. Begitu sangat perih, rapuh dan ngilu. Tangis tidak bisa terhenti. Pengap kamar dan hawa dingin menyesakkan dadaku. Dentang jam besar di ruangan tengah itu membuyarkan lamunan. Pukul 3 aku mengeluarkan kunci kamar yang dimasukkan dalam saku celana, menggenggamnya dengan erat, lalu membukanya lagi. Air mata membasahi telapak tangan dan juga kunci itu. Terdengar putaran kunci pintu kamar dibuka dengan kasar. Kutarik selimut dan menyembunyikan wajahku. Tanganku menyelinap kunci di bawah kasur. "Kurang ajar kamu!" bentak wanita itu dengan setengah berteriak. Tangannya menarik selimut dan menjambak rambut panjangku, memukul wajahku berkali-kali. Apa salahku?" kataku sambil bercucuran air mata. Dia mengenyitkan dahi, lalu menyiksaku kembali. Ampun. Dia terus memukul dan memukul, tanpa menjawab dan mendengar kata-kataku. Tidak lama kemudian, suami perempuan berambut gelombang sebahu itu mendekat. Kedua tangannya memapah benda hitam persegi yang mempunyai layar berpendar. Dia menunjukkannya padaku. Apa benda itu? Kenapa ada aku di dalamnya? Ya ampun, benda itu mengetahui apa yang telah aku lakukan dalam rumah ini. Yang lebih menakutkan, saat aku mengangkat pintu rahasia berbentuk kursi gazebo itu, saat film itu berhenti berputar, aku telah meringkuk dalam kamar. Semuanya terekam oleh benda itu. Bagaimana bisa? Seiring habisnya film di dalam layar itu, kedua tangan laki-laki berkulit sawo matang itu mendarat di kepala, mencengkram rambutku. Sebagian terlepas, sungguh sangat perih. Mukaku menjadi panas. Bara api menjalar di sekujur tubuhku, membakarku hingga mati rasa. Pukul 8 kedua netra terbuka. Terlonjak ketika aku dapati tubuhku sudah rapi dan bersih. Polesan lipstik tipis dan bedak. Baju putih bersih berindah merah jambu di dada dan lengan. Indah. Rambut yang kusuk masai,
kini rapi tergerai. Makanan dan buah sudah terhidang di atas meja. Laki-laki itu masuk dan tersenyum dengan ramah. Aku membeku. Dia memperhatikan ujung kaki dan rambut dengan mata elangnya, menghirup aroma sampo dari rambut dengan hidung bangirnya. Kutundukkan wajah ketika wajah Handrami itu mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga. "Kamu sangat cantik," puji laki-laki di belakangku, namun membuat bulu-bulu tengkuku berdiri. Deru teriakan dan hembusan nafasnya menyapu pipi dan juga telinga. Aku memejamkan mata, menarik nafas dengan pelan untuk menetralisir ketakutanku. Beringsut sedikit, sehingga posisi benar-benar membelakanginya. "Rambut yang indah," pujinya kembali. Tangan itu menyusuri kepala hingga pinggang dengan sedikit remasan. Bulu-bulu di tengkuk semakin berdiri. Lalu terdengar isapan di ujung rambut panjangku. Laki-laki itu kini berpindah, duduk tepat di depanku, mengangkat wajah yang sengaja kusembunyikan dengan telapak tangannya. Begitu menyejukkan. Pandangan yang teduh, sangat berbeda ketika ia menjambak rambutku semalam. Apakah ia sakit, atau benar-benar tertarik padaku? Tapi tidak mungkin. Istrinya sempurna. "Pak," suara wanita itu begitu melengking, membuat pria di sampingku segera berdiri, melangkah keluar, dan menutup pintu kembali. "Iya, ada apa?" tanya suaminya sambil menuju sang istri. Entah apa yang mereka perbincangkan. Pikiranku berkecamuk. Sedih, takut, sedikit tenang, ngeri. Semua menjadi satu. Perut berbunyi. Lalu kurai nasi serta lauk yang telah tersedia di atas meja, melahapnya hingga tandas. Tidak lama terdengar langkah laki-laki itu melewati kamarku. Mungkin dia akan ke dapur. Namun langkah itu terhenti, walau terlewat 2-3 langkah dari pintu kamar. "Mah, jangan lupa bunga 7 rupanya," seru suara itu dengan lantang. Bunyi teralis dikunci. Suara mobil meninggalkan pelataran parkir. Suara derunya tertelan oleh tikungan di ujung perkebunan kelapa sawit. Wanita itu telah pergi. Kumpaskan pantat di tepi dipan, memandang diri dalam cermin besar yang ada di sisi kiri tempat tidur. Mata itu sedikit sembab, wajah yang pias, tersebab matahari tidak pernah menyentuhnya beberapa bulan ini. Hampir 7 bulan dalam ruangan tanpa matahari. Namun kini aku merasa aneh. Sudah 3 hari, mereka memperlakukanku dengan baik. Walaupun tidak pernah keluar dari halaman, setidaknya bisa menyapa udara dan juga sinar matahari pagi. Kekangan mereka sedikit melonggar. Kesempatan ini tidak akan terbuang sia-sia. Kamar tidak terkunci. Lalu kaki mulai melangkah menuju nilon tersulur malam itu. Sengaja menjaga jarak dari dinding pagar, supaya mereka tidak curiga. Ekor kedua netra melirik kiri dan kanan, mencari sesuatu. Kutahan kepala agar tidak menoleh. Tangan menyentuh bunga-bunga, dengan edaran pandang seolah-olah menikmati pekarangan. Namun hati dan mata tertuju pada benda itu. Netra seakan tidak percaya bahwa benda hijau tersulur malam itu masih pada tempatnya. Ya, sekaranglah kesempatannya. Sekali lagi memastikan mereka tidak sedang melihatku. Tenaga memang sudah kupersiapkan. Makanan yang mereka beri selalu tandas. Mulai kupegang tali ini, lalu menaikkan kaki kanan, dan kedua tangan berpegangan erat bergantian. Perih tangan berpadu dengan detak jantung tidak teratur. Tekad dan ketakutan mendorongku hampir mencapai puncak pagar. Sampai di atas pagar, kedua netra terpejam, melangkahkan kaki memijak beling-beling
paku dan besi. Sakit sekali. Brak! Bunyi badanku terjatuh ke tanah. Telapak kaki mengucurkan cairan merah. Perih. Satu pohon sawit seolah menjadi 1000. Perlahan berlutut, lalu mencoba menapakkan kaki ini. Bertambah sangat perih. Terhuyung-huyung badanku ketika menyusuri perkebunan. Berpegangan dari pohon ke pohon, kaki masih mengeluarkan darah. Namun kupaksa melangkah menjauhi rumah besar itu dengan masuk ke dalam kebun. Terdengar deru mobil yang tidak asing di telinga. Segera aku menyelinap di balik pohon sawit, menunggu hingga mobil itu tidak terdengar kembali. Sepi, terseok-seok meniti langkah. Degupan jantung bertalu lebih keras, diiringi dengan bahu turun naik secara kasar. Deru aroma nafas kecemasan begitu kuat, sehingga terdengar sampai telingaku sendiri. Kedua netra dan pipi lengket oleh jejak-jejak air mata. "Hei, berhenti!" Terdengar teriakan wanita berkulit pualam itu. Kupaksakan langkah untuk berlari menembus belukar dan sulur-sulur rumput liar. Aku tersandung. Kaki seolah dililit oleh suluran rumput-rumput itu. Kepala menoleh ke arah wanita berbibir seksi itu, dengan dandanan parlente di belakangku. Wanita cantik kejam itu semakin mendekat. Air mata semakin deras. Lutut bergetar dengan hebat. Semakin dipaksakan, semakin tidak mampu menopang berat tubuhku. Ketakutan sukses membuat kaki ini menjadi lumpuh, pasrah dan juga memejamkan mata. Ketika di depan sana sudah berdiri laki-laki hadrami itu. Membayangkan deras siksa yang akan terjadi nanti, menuntun kepala membisikkan kata-kata, "Mati saja." Seandainya ada yang bisa dipergunakan, sudah kuakhiri hidup ini. Sert, sert. Bunyi tubuhku bergeser dengan cepat oleh kekuatan tangan wanita yang kini di depanku. Seretan tubuhku meninggalkan jejak di rerumputan dan belukar, menjerit-jerit minta tolong sekuat tenaga. Namun tidak ada yang datang. Tidak ada raut cemas di wajah keduanya. Aku sangat sedih betapa sepinya tempat ini, hingga mereka tidak takut terdengar oleh orang lain. "Biar aku yang bawa, mah," pinta laki-laki itu. Tangan dan bau kekarnya mengangkat tubuhku dengan mudah. Wanita itu berjalan di depan kami. Mata elang itu menangkap kedua manik mataku. Kututup wajah yang berderai air mata dengan kedua telapak tangan, meronta sekuat tenaga, dan menggigit bahu berotot itu. Tubuh terhempas di rerumputan. Tamparan berkali-kali mendarat di pipi. Kemudian laki-laki itu mengangkat kembali tubuhku. Lingkaran tangannya di pinggungku, hingga ke perut mengusap dengan nakal. Sangat menjijikan. Wanita itu hanya diam. Juga dengan laki-laki yang membopongku. Hening. Sampai di kamar, tangan itu melepaskanku dengan kasar, sehingga badan bagian belakangku terasa sakit. "Angkat dia ke kamar mandi," suruh wanita itu pada suaminya. Dalam kamar mandi, dia menanggalkan semua pakaian yang melekat di tubuh ini, sehingga tidak sehelai benang pun menempel. Mataku mencari-cari sesuatu yang bisa aku pergunakan untuk memukul wanita ini. Peri di telapak kaki kuabaikan. Kurai gagang shower dari tangannya dengan tenaga yang tersisa, memukul wajah seksi itu. Ia terhuyung. Dia berusaha meraih shower di tanganku. Kutekel kakinya hingga kepalanya membentur wastafel. Ia menjerit. Sekali lagi kubenturkan kepalanya. Darah mengucur. Jeritan-jeritannya semakin kuat.
Pintu fiber itu terbuka oleh tendangan suaminya, bersimpu di sudut kamar mandi, dengan memegang baju yang terlepas sebagai penutup tubuh. Laki-laki itu membawa wanita itu keluar. Segera aku pakai baju di tangan dengan gemetar. Ternyata laki-laki itu sudah berdiri di ambang pintu. Kutundukkan wajah dalam-dalam, kemudian ia mendekat dan menyeret tanganku ke dalam kamar. "Kau harus ganti pakaian," pinta laki-laki itu dengan bentakan, lalu keluar. Setelah berganti pakaian, duduk dengan isakan yang hampir hilang. Begitupun dengan suara, tenggelam oleh seduh sedan, juga air mata. Kuabaikan peri kaki yang masih berdarah, juga rambut dan muka acak-acakan. Tidak lama laki-laki itu kembali dengan tali, lakban juga gunting di tangan. Dia melengkungkan kedua tanganku ke belakang, lalu mengikatnya, berusaha berontak, dan coba berdiri. Tenagaku kalah kuat, lalu ia mengikat kaki. Juga menempelkan lakban hitam lebar itu ke mulutku berkali-kali. "Bu Deti, Pak Nedi," terdengar seruan seorang laki-laki. "Iya, di atas, Dok." Suara laki-laki itu terdengar sedikit menuruni anak tangga. Mendengar derap langkah kaki-kaki itu ke atas, aku berusaha mendekati pintu, lalu membentur-benturkan badan di sana, berharap seseorang itu mendengar. Tidak lama kemudian, suaminya dan juga dokter itu kemudian turun. "Itu suara apa, Andy?" tanya sang dokter. Biasa kucing kesayangan Deti mau keluar, jadi melompat membentur kaca." Hening, hanya suara mobil yang kian menjauh. Malam mulai tiba. Perempuan dan laki-laki itu menghampiriku di kamar, beringsut ke sudut kamar sambil memegangi kedua lutut. Tubuh bergetar, netra masih saja mengeluarkan air deras. Di tangan perempuan itu menggenggam kain transparan putih, juga dalaman berwarna hitam. "Hei, Ratna, pakai ini, buruan!" bentak Bu Deti sambil melemparkan kain putih dan juga dalaman di tangannya. Lalu kemudian mereka keluar. Lama aku pandangi, ternyata baju apa ini? Menerawang pendek belahan dada yang rendah, juga tanpa lengan. Aku tidak akan memakainya. Tidak lama wanita itu masuk kembali. "Ayo dipakai. Apa kamu mau saya benturkan ke dinding? Hah?" Ia pun keluar lagi. Mau tidak mau, ku kenakan baju putri transparan dan juga dalaman serba hitam dengan hati was-was. Pukul 9 malam bulan terlihat dari ventilasi. Bulan sempurna dengan cahaya sangat terang. Bu Deti dan suaminya Andy menghampiriku. Tanganku meremas sisi kiri kanan baju. Keduanya menggiringku keluar kolam. Lalu Pak Andy membuka ruangan rahasia itu. Tidak, mereka mau apa? Aku tidak mau bernasib sama dengan perempuan-perempuan itu. Tolong! Tolong! Aku menjerit sekuat tenaga. Namun mereka tetap acuh, lalu mendorong tubuhku menuruni anak tangga. Hawa pengap dan busuk berbaur dengan kapur barus kembali masuk dalam paru-paru. Pak Andy menyalakan lilin di atas nakas dan juga sekitar dipan. Istrinya Deti menabur bunga-bunga di seluruh ruangan. Spray hitam yang dulu terpasang kini telah berganti putih bersih. Aku mematung menangis pilu. Ribuan tanya berjajaran di kepala. Terasa berat sekali. Hawa pengap dan busuk berbaur dengan kapur barus kembali masuk dalam paru-paru. Ribuan tanya berjajaran di kepala. Terasa sangat berat. Setelah menyalakan lilin-lilin putih, laki-laki itu menggamit lenganku dengan erat,
mungkin takut akan berulah. Sementara istrinya merogoh saku celana hitam yang ia kenakan dan mengeluarkan botol kecil berwarna gelap, lalu menuangkan cairan bening ke telapak tangannya. Bau melati menguar begitu menusuk hidungku. Bersamaan dengan jari jemari itu menjentikan minyak ke semua penjuru ruangan. Aroma tidak sedap, kini berubah 180 derajat. Suasana seram menjadi menenangkan. Lilin berpendar, juga mengeluarkan aroma bunga-bunga. Tempat tidur putih kini kelihatan cantik. Bunga beraneka warna menjadi corak seperti itu. Dinding tanpa warna seakan memberi ruangan untuk lantai, dan juga tempat tidur ini lebih bersinar. Aku tercenung. Sejenak ku pejamkan mataku, menghirup wangi-wangian ini. Tenang dan begitu damai. Pak Endi melirik benda bulat yang melingkar di pergelangan kakinya. Sementara Bu Deti meraih kotak hitam dalam laci nakas, mengeluarkan tali putih, seperti robekan kain yang panjang. 4 buah tali. Untuk apa itu? Ritual apa ini? Kembali aroma ketakutan itu merajamku dalam-dalam. Air mata mulai kembali menderas. Baiklah sayang, 15 menit lagi akan kita lakukan, kata Pak Endi kepada istrinya. Tentu, aku sudah tidak sabar. Suara wanita itu terdengar menakutkan. Dia menautkan manik mata hitamnya pada bola mataku. Sangat menakutkan. Seringai mengerikan dari sudut-sudut bibir mereka, bagaikan iblis yang siap menjerumuskan mangsanya ke dalam api neraka. Ayo Ratna, sekarang kamu berbaring di tempat tidur itu, perintah Pak Endi sambil mencengkeram bahuku. Aku menggeleng dengan seduh dan tidak berkesudahan. Aku tidak mau, Pak, tolakku memelas. Ayo cepat, buruan, kamu dengar tidak? Tangan Bu Deti menyeretku dengan paksa. Menjerit percuma. Tangis tidak mereka hiraukan. Dalam hati di antara isak tangis, aku selalu berdoa, meminta pertolongannya. Tangan-tangan mereka mengangkat tubuhku dan meletakkannya di tengah spray putih, bertabur bunga-bunga. Tangan dan kaki merontah dengan sisa-sisa tenaga. Pembalut kasur pun kusut oleh berontakan tubuhku. Namun tenaga mereka tidak sebanding dengan yang kupunya. Kini kaki kiri kanan terikat pada masing-masing tiang dipan. Pun kedua tangan terikat pula, dengan posisi yang sama dengan kaki. Terlentang, dengan kaki mengangkang, dan tangan terbuka. Mereka menautkan simpul tali sobekan kain putih tadi dengan erat, sehingga semua pergelangan kaki dan tangan seolah mati rasa. Air mata kini menganak sungai, membanjiri baju juga spray. Kuludai muka mereka saat mendekat, tetapi tamparan di wajah sebagai balasannya. Kini hanya kepasrahan yang ada. Berserah aku akan mati. Tubuh tiada daya. Kenangan melintas di ujung langit-langit yang kutatap dengan nanar. Kutanamkan dalam jiwa, suatu saat mereka akan menembus ini semua. Pak Edi kembali melirik arlojinya. Laki-laki itu duduk bersila di depan kakiku yang terbuka. Nampan lilin berisi bunga-bunga. Ia letakkan pula di pangkuannya. Sementara Bu Deti berdiri di ujung dipan, di belakang suaminya. Mereka mengenakan baju putih dan juga celana hitam. Tangan Pak Endi membuka bungkusan putih, berisi serbuk dari saku kemeja putihnya, lalu menaburkannya di atas nyala lilin. Bau kemenyan berbaur dengan wangi bunga melati, mawar, kantil dan juga lainnya. Kabut tipis tercipta di pucuk api lilin besar itu. Mata Pak Endi terpejam.
Mulutnya melafalkan mantra. Entah mantra apa, tidak jelas terdengar. Bu Deti menolakkan kedua telapak tangannya, tepat di punggung suaminya. Perempuan itu berkomat kamit. Derai air dari kedua netra seakan tidak ada habisnya. Kupejamkan mataku, berpasrah diri padanya. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Bau kemenyan menghisap semua aroma bunga. Mendadak lilin-lilin mati separuhnya. Hawa dingin menusuk-nusuk tulang. Tengkuku semakin berat. Dingin yang membekukan menjalar ke seluruh tubuhku. Ada banyak perempuan saat ini. Mereka berdiri di depan lemari baja itu, menatapku dengan mata menyala. Juga ada titik-titik air mata di wajah bias mereka, seakan ikut iba. Ketakutan seakan menelanku. Tubuhku angkat, dengan kaki dan tangan tetap terikat. Lalu kuempaskan tubuh bagian belakangku, meronta dan meronta, sehingga lilin di depan Pak Endi itu terpadam. Tempat berbaring kini berantakan, spray pun terlepas. Pakaianku tersibak, tidak lagi menutupi tubuh ini. Hanya celana dalam dan BH yang masih tertutup dengan rapat. Sayang, kalau ritual ini selesai, kamu naik ke atas duluan, kata Pak Endi kepada Bu Deti. Iya, jawab Bu Deti dengan singkat. Aku terus meronta dan juga menjerit. Bu Deti mendekati, lalu menekan kepalaku dengan kuat. Berkali-kali wajah yang cantik itu jadi sasaran saliva. Dia pun menampar wajah ini berkali-kali, menekan layar ini, hingga penglihatan menjadi buram. Kini seakan ada berpuluh-puluh perempuan di kamar ini. Perempuan-perempuan itu, bukankah mereka yang di dalam lemari? Apa mereka masih hidup? Perlahan pandanganku pun meremang, lalu menjadi gelap. Tubuh ini terasa ringan sekali. Kedua netra pun kini perlahan terbuka. Namun tubuh tidak bisa digerakkan. Pak Endi membuka semua pakaian yang kukenakan, sehingga tidak sehelai benang pun melekat di tubuh ini. Bu Deti, dia kemana? Kini dalam kamar terkutuk ini, hanya ada aku dan juga Pak Endi. Ketiga perempuan itu, mengapa mereka masih tetap berdiri di sana? Pak Endi, apa yang akan dia lakukan? Laki-laki itu melepaskan semua pakaiannya. Kupejamkan mataku. Tidak, apa dia akan memperkosaku? Aku mencoba meronta, berteriak, menangis. Semua tidak bisa. Perlahan laki-laki bajingan ini naik di atas tubuhku. Hanya ada air mata yang menyaksikan kebejatan nafsu binatangnya. Tubuh ini tidak bertenaga. Jemari pun tidak kuasa bergerak. Tidak lama laki-laki itu menikmati tubuhku. Ia pun melenguh dengan keras, seperti suara kerbau. Tubuhnya bergetar bagai ikan yang diangkat ke daratan, lalu tumbang menindih badan tidak berdaya ini. Cepat-cepat laki-laki itu memakaikan pakaianku yang dia lepas, juga mengenakan kembali pakaiannya. Sayang, lihatlah, uangnya banyak sekali. Terdengar suara Bu Deti bersamaan dengan derap kakinya menuruni anak tangga. Iya, aku tahu. Sekarang sudah selesai. Kamu puas, mah? Tanya Pak Endi pada istrinya. Perempuan itu mengangguk tersenyum. Muak sekali melihat muka mereka berdua. Kini aku hanya bisa menangis. Bara dalam sekar perlahan membakarku berapi-api. Selang beberapa menit setelah perempuan itu memperlihatkan uang yang banyak, ia meletakkan uang-uang itu di lantai dekat tangga. Pelan ia berjalan dan membuka nakas kembali, mengambil jerikan-jerikan putih,
jarum suntik, sarung tangan, juga masker yang ada dalam laci. Benda apa itu? Untuk apa itu semua? Cairan apalagi dalam jerigen itu? Perempuan itu menunduk dan menarik sesuatu dari kolong dipan. Sebuah bak mandi tanpa kaki berwarna putih. Dia menuangkan cairan dari benda-benda putih itu, memakai sarung tangan dan masker. Kini malam kian merangkak gulita, seiring meredupnya lilin-lilin di ruangan terkutuk ini. Hembusan angin seakan mengoyak kulitku. Entah dari mana datangnya sang lembayu. Tubuhku menjadi beku, tetapi terasa ringan sekali. Bu Deti dan juga Pak Endi menggotongku ke dalam batu putih yang tadi dikeluarkan wanita itu dari kolong dipan, memandikan dan juga merendamkanku dengan cairan dalam jerigen-jerigen itu, hingga gigil mencabik-cabik sampai ke dasar tulang. Kini aku terpejam. Keesokan harinya, perempuan itu mencelupkan ujung jarum dalam jerigen, lalu cairan itu tersedot dalam benda ramping itu sampai penuh. Ia menyuntikannya hampir di setiap bagian tubuhku. Sakit, perih, dan semakin lama terasa berat. Mata jarum tertancap berkali-kali dekat kedua netra. Pun begitu pada setiap bagian tubuh yang berongga. Entah berapa liter lagi, cairan itu bersemayam dalam tubuh ini, menggantikan aliran darah di sekujur badan. Aku sudah tidak berdaya. Semua terlihat kelam. Hanya bayang-bayang yang berdiri dekat lemari baja sebagai temanku. Iya, mereka berlima, dalam keadaan terbaring di kamar gelap ini. Pak Endi beberapa kali mengunjungiku, mengajak bercengkrama mesra, menyatu tanpa ragu. Deru nafas berpacu seirama riak gerakan yang kasar, juga gemulai. Namun aku telah membisu, dan hanya bisa pasrah, menyaksikan dalam keheningan jiwa raga. Laki-laki itu akan kejang-kejang dan menimpa tubuhku. Setelah berpakaian rapi, benda hitam persegi panjang itu berbunyi. Dalam layar berpendar itu terlihat Bu Deti sedang berdiri di teras rumahnya, menenteng makanan tampaknya. "Hei, Pak, ngapain sih di sana?" tanyanya ketus dengan wajah tidak suka. Tidak apa-apa, Ma," singkat jawaban Pak Endi. Lalu ia berlari ke atas. Aku tertegun. Betapa canggihnya benda itu. Bu Deti hanya menengadah menghadap pintu, maka ia akan muncul di layar gawai suaminya. Benda apa gerangan yang ditatap wanita itu ketika bicara dengan suaminya tadi? Entahlah, terserah mereka. Hanya ada satu dalam benak, cara membalas perlakuan keji mereka berdua. Ya, yaitu balas dendam kepada mereka berdua. Purnama berlalu. Entah berapa lama aku di sini, mengabaikan apa yang terlihat. Wanita-wanita dalam lemari selalu memandang iba saat menatap. Aroma mawar melati kantil dan yang lainnya entah menguap kemana. Berganti bau khas pertama kali mengetahui tempat ini juga sangat gelap. Dini hari kutapaki anak tangga perlahan dan membuka pintu rahasia ini dengan mudah. Melihat kanan kiri dan masuk dalam rumah mewah. Saat melintasi kamar di mana dulu aku disekap, langkah terhenti ketika mendengar lirih isakan seseorang. Lalu kubuka pintunya. Kunti. Dia membekap mulut, sekaligus menutup kedua netranya, lalu terjatuh pingsan. Sangat mengerti jika dia histeris melihatku. Namun saat gadis itu tersadar, aku mencoba mendekat, mencoba untuk bicara. Namun suaraku enggan keluar, tercekat dalam dada saja. Kulangkahkan kaki mengitari semua ruangan, mencari kertas dan pena. Baru aku sadari, rumah ini sedang ditinggali pemiliknya.
Ya, mereka tidak ada. Cepat-cepat ku tulis dalam lembaran putih ini, menceritakan semua yang telah kualami. Dan aku tidak mau kalau wanita ini mengalami hal yang sama. Nita, nama wanita yang berada di kamarku dulu. Ia masih saja ketakutan tatkala menatap wajah bias tanpa darah ini, dan juga rambut Masai yang tergerai. Namun ternyata ia tanggap dengan apa yang tertulis. Kuajak ia menuruni ruang bawah tanah. Jeritan-jeritan histeris dari mulutnya seakan melangit. Gemetar tubuh yang dulu kurasa seolah berpindah pada gadis berambut keriting ini, hitam manis ini. Kedua lutut itu seakan menahan sakit teramat sangat, sehingga tidak kuat menopang tubuhnya. Kemudian ia pingsan. Kubopong tubuh mungilnya, membawa dan membaringkan kembali dalam kamar rumah mewah ini, menyelimutinya dan juga menatap dengan iba. Gadis ini harapan untuk bisa mencari bantuan. Bagaimanapun caranya, ia harus keluar dari sini untuk mencari pertolongan. Subuh hampir menjelang. Terlihat Nita mengerjap-ngerjapkan kedua netra yang enggan terbuka. Ia melihat tubuhnya seakan tidak percaya dan memeriksa pintu kamar yang terkunci. Lalu Nita meringkuk di sudut pembaringan sambil tersipu pilu. Sementara denganku hanya menyaksikannya dari balik pintu. 3 malam kami pun mulai terbiasa. Berbagai cerita dengan kisah-kisah kami. Apa yang ia alami sama persis yang telah terjadi pada aku. Tidak jarang kami tidak tahu apa maksud dari kata-kata kami sendiri. Maka dari itu, kertas dan pena sebagai penyampai pesan yang purna. Nita menekan ke bawah tombol sekering. Seketika semua aliran itu terputus. Bolam-bolam telah padam, pendingin. AC juga perkakas dengan tenaga listrik. Semua tidak berfungsi. Tidak terkecuali kamera kecil bagian mata yang selalu bergerak, juga menjadi kaku. Gemuruh angin menyapu alam. Malam semakin pekat. Gelegar guntur bertalu disambut kilatan-kilatan di angkasa, seakan merobek langit. Rumah mewah ini kini menyeramkan. Rintik hujan kemilauan saat petir melanda, menyiksakan temaram cahaya. Saat inilah waktu yang paling tepat untuk membantu si Nita keluar dari kungkungan rumah jahanam ini. Teringat tali nilon yang dulu tersulur di tembok. Dengan cepat aku melesat mencari benda itu, tetapi sudah tidak ada. Masuk lagi ke dalam rumah, mencari apa saja yang bisa digunakan untuk memanjat dinding pagar itu. Lihat Ratna, ini ada tangga, kata Nita dari dalam gudang. Aku segera menghampirinya. Kami berdua memanggul tangga bersama. Tidak lupa memakaikan Nita sepatu bertapak keras punya Bu Deti. Sampai di pucuk pagar, dia tidak akan melukai kakinya. Jagat Hadi juga bisa menyamarkan wajahnya jika terlihat oleh mereka. Kami meletakkan tangga ini bersandar pada tembok. Lalu Nita menaiki dan sampai di puncak pagar yang penuh dengan beling dan paku. Akhirnya Nita bisa melewati pagar tinggi ini tanpa melukai diri. Aku memandangnya sampai ujung perkebunan, tertelan oleh tikungan dan juga pekat malam. Aku kembali memanggul tangga dan meletakkannya pada tempat semula, berharap Nita akan menepati janji, membebaskan kami dari sini. Malam seakan lamban berjalan. Aku termangu di atas anak tangga lantai 2 rumah ini. Sebentar lagi Pak Endi dan juga Bu Deti akan menuai benih pahit yang telah mereka tanam. Hari berlalu, Nita belum juga kembali. Apa dia tidak bisa dipercaya?
Mudah-mudahan dia selamat sampai rumah orang tuanya di desa. Aku beranjak menuju ruang bawah tanah kembali, berbaring dan istirahat di tempat pengap busuk dan lembab. Namun kini aku seolah sudah terbiasa dengan keadaan dan juga suasananya. 2 hari menanti Nita kembali, namun semua seakan harapan telah hampa. Malah terdengar kedua suami istri itu yang pulang. Seperti biasa, Pak Endi akan mengunjungiku, memetik bunga layu, dan menghisap madu yang telah basi. Suaranya memenuhi ruangan. Riak spray terlihat kala ia di dekatku. Selalu seperti itu. Hari kelima, terdengar riuh sirine mobil polisi juga ambulan. Aku telonjak, mendengar di luar tiba-tiba ramai suara orang. Dobrakan pintu, teriakan panggilan untuk Pak Endi dan juga istrinya menggema ke penjuru ruangan. Aku menitikan butir-butir bening dari kedua netraku. Bahagia semua, derita akan segera berakhir. Terdengar suara Nita temanku menuju tempat rahasia. Perbincangan seakan tiada henti. Suara ibu-ibu bapak-bapak terdengar sangat riuh. Mulut mereka merangkai kata rekaan tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Sirine terus berbunyi tiada henti. Derap langkah setengah berlari menuju tempat ini. "Pak polisi, di sini tempatnya, Pak," seru Nita dari atas. Aku tersenyum bahagia karena kami akan bebas. Terdengar suara Nita menunjukkan tempat ini, juga jerit teriakan histeris Bu Deti, seakan memantul dari dinding-dinding rumah hingga bawah tanah. Begitu juga dengan suara berat Pak Endi. Riuh suara sirine yang tidak bersumber dari satu mobil, tidak berhenti, memberi peringatan akan tanda adanya sesuatu yang tidak biasa. Ya, lengkingan bunyi itu mengundang siapa saja yang mendengar bertanya-tanya. Pintu semen rahasia itu terdengar digeserkan dengan kasar, disusur delap langkah, dan juga kilatan senter. Juga suara-suara yang lebih dari 2 orang. Aku tersenyum kecut, bahagia juga sedih, mengingat semua yang telah terjadi. Mendadak ruangan ini terang oleh bolam-bolam di langit-langit kamar yang dinyalakan. "Ini, Pak, di atas dipan sama dalam lemari," tunjuk Nita menunjuk jasadku, terbujur kaku di atas dipan dan lemari. Ada 6 orang berseragam coklat, 4 inafis, juga si Nita. Mereka memakai masker. Ada yang terlihat bergidik, muntah juga ketakutan dalam sorot mata mereka. Satu persatu gadis dalam lemari baju itu dimasukkan dalam kantong-kantong jenazah berwarna oranye. Mereka berjibaku membawa gadis-gadis yang terbujur dengan kaku. Aku memandang pilu di sudut dekat tangga, di belakang para petugas. Terlihat Nita sesenggukan memegang tubuhku. Tangannya mengguncang-guncang bahu kaku ini berkali-kali. Namun gadis itu segera diraih oleh polisi wanita berambut pendek yang ada di sampingnya. Kemudian memeluknya. Lalu kini giliranku. Setelah resleting itu tertutup semua, seakan menjadi gelap. Para polisi itu mengambil semua benda yang ada dalam ruangan rahasia ini. Tidak satu pun luput dari mata mereka. Namun aku masih berdiri di sini bersama teman-temanku, memandang mereka yang datang terlambat. Sampai di atas, rumah dan halaman sangat ramai. Sampai di luar gerbang, seakan menjadi lautan manusia. Suara-suara istighfar dan iba menggema. Tangis orang-orang mengiringi tubuh-tubuh kaku itu pergi. Para awak media juga berdesakan, berusaha mewawancarai salah satu petugas. Aku dan keempat temanku lega juga merasakan duka. Setidaknya tidak akan ada lagi korban jiwa. Berdasarkan hasil identifikasi dan juga autopsi, kelima jenazah perempuan ini
adalah Ratna Puspita, Dewi Lestari, Sucianti, Ratmi dan juga Sulastri. Kelima jenazah positif diawetkan menggunakan formalin. Sebelum dan setelah kematian para gadis ini telah ditiduri oleh sang pemilik rumah, yaitu Pak Endi. Ternyata Pak Endi mengalami kelainan seks, yaitu nekrofilia, namun ditutupi dari sang istri dengan dalih tumbal pesugihan. Kini perempuan berusia 45 tahun dan juga suaminya 47 tahun itu terkena vonis seumur hidup karena telah membunuh 5 orang gadis. 3 diantaranya sosok perawan desa yang mengidap kesulitan bicara ekspresif hingga dewasa. Salah satunya adalah aku. Mereka sengaja mencari gadis-gadis dari keluarga tidak mampu dan jauh dari jangkauan dengan alasan orang tua atau wali mereka tidak akan bisa mencari jejak anak-anaknya. Ya, seperti diriku. Saat ini kakak tahu atau tidak atas apa yang telah menimpaku. Pak Endi menutupi kelainan seks yang dideritanya dari sang istri dengan dalih tumbal pesugihan. Ia berhasil memuaskan hasratnya kepada jasad-jasad gadis yang malang yang telah diawetkan dengan rendaman dan suntikan formalin. Laki-laki parubaya itu pengidap nekrofilia sejak puluhan tahun silam. Uang yang sengaja disiapkan Pak Endi setiap kali ritual pesugihannya menutup mata dan hati Bu Deti. Tidak sedikit pun curiga, walaupun sering memergoki sang suami mengunjungi ruang bawah tanah ini tanpanya. Bertahun rahasia itu tersimpan dengan rapi. Namun seorang gadis desa bernama Ratna menguak misteri rumah ini melalui teman barunya, yaitu Sinita, teman yang sudah terpisah dunia. Ya, akulah yang mereka maksud, yang telah memberi jalan terbukanya kekejian Pak Endi dan juga istrinya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.